Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi ba'dal iyadzi billah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'ani wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika ila halik amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu hamba-hamba Allah sekalian, pujian dan syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, asyukru lillah wa thana'u lah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, untuk maulana Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita menghadiahkan salawat kita, menyampaikan salam kita untuk kekasih kita semua, Sayyidul Anbiya, Khataman Nabiyyin wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita yaitu hijrah akhir zaman. Sekarang kita masuk di bulan Muharram, tahun baru 1438. Pembicaraan yang akan kita bicarakan tidak menyinggung bulan Muharramnya, juga tidak menyinggung tahun hijrahnya, tapi kita membahas tentang isi daripada syariat hijrah itu sendiri. Secara bahasa, hijrah artinya adalah meninggalkan satu tempat kepada tempat yang lain, secara bahasa. Adapun secara istilah, yaitu meninggalkan negeri kafir, tempat yang penuh dengan dosa dan maksiat atau mengancam kehidupan, ke tempat yang islami, ke negeri yang bagus, ke daerah yang di situ hidup dakwah, hidup iman. Nah, ini adalah hijrah secara syariat. Sekarang kita ingin klasifikasi hijrah ini kepada dua pembagian. Nanti di sela-sela pembahasan baru saya tekankan hubungannya dengan hijrah akhir zaman bagian mana, supaya dengan itu dapat kita memastikan peta hijrah yang seharusnya kita tempuh. Hijrah itu ada dua, kaum muslimin. Pengertian hijrah atau klasifikasi hijrah itu ada dua. Yang pertama, hijrah secara tempat. Hijrah secara tempat disebut dengan hijrah fisik, hijrah makani, hijrah lahiriah. Dalam hal ini kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya ya, yaitu di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat yang ke-100, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa yang melakukan hijrah, pindah dari satu bumi. Maksudnya bumi di sini adalah satu wilayah, dari satu tempat ke tempat yang lain. Niatnya karena Allah, bukan karena perempuan yang akan dinikahi,
bukan karena bisnis. Kalau orang dipindahkan kerja, mutasi kerja dari sini ke negeri anu, wah di sana lebih subur lahannya, kemudian dia pindah ke sana, maka itu bukan disebut hijrah. Sebagaimana perusahaan mengutusnya kerja di tempat anu, itu bukan hijrah. Hijrah ini inisiatifnya dari niat hatinya untuk Allah. Hijrah tempat. Simak surah An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'an wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Allahumma irhamna bil Quran. Artinya, wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang hijrahnya meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, fi sabilillah, di jalan Allah, di jalan Allah. Maksudnya jelas di sini, hijrahnya bukan karena jalan dunia, bisnis, pekerjaan, tapi benar-benar karena Allah. Benar-benar dia niatnya karena Allah. Umpama, ngapain hijrah dari sini menuju ke Mekah? Jawabannya adalah, kami ingin menuntut ilmu sedalam-dalamnya di sana, di samping puas beribadah di Mekah, di Masjidil Haram sepuas-puasnya. Itu karena Allah atau karena bisnis tuh? Yang kayak gitu yang karena Allah saya maksudkan. Ya, ada sahabat kami namanya Pak Kris. Dia hijrah dari Sulawesi, dia tinggalkan usahanya, propertinya. Dia adalah seorang kontraktor, seorang pemborong, dan juga seorang punya usaha properti gitu ya. Dia tinggalkan. Demi apa? Pindah ke Bogor. Anak-anaknya sekolah di Bogor tahfizul Quran dan ilmu Al-Quran. Lalu dia bawa istrinya. Rumah yang di sana dalam program untuk dijual. Apa katanya? Kami belum tahu apa yang mau dikerjakan di Bogor ini. Tapi kami niatkan dampingi anak-anak kami agar mereka jadi. Coba bayangkan Pak, dia tinggalkan usahanya, dia tinggalkan rumahnya, dan dia pergi kemari, dan dia mengatakan, anak kami setelah beberapa tahun di sini kami melihat peningkatan yang luar biasa, dan saya juga melihat banyak pengajian di sini. Di samping anaknya bisa didampingi, banyak mengikuti kajian-kajian sunnah, makanya dia tertarik datang kemari. Padahal belum ada kerjaan, Masya Allah. Beransur-ansur beliau boleh membuat usaha banting setir betul. Beliau boleh membuat usaha pisang yang disayat-sayat lalu dijadikan kerupuk, apa namanya itu? Keripik yang kayak gitu ya. Nah, ini sekarang udah dikemas dengan kemasan yang cantik, dan subhanallah udah mulai mengimpor, udah mulai mengekspor. Ya, memang bakatnya ada, ya. Subhanallah, ini namanya hijrah. Coba lihat ayat ini. Lihat ayat ini kembali, An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang niat hijrahnya adalah karena Allah. Karena Allah. Kayak yang barusan saya ceritakan ini. Yajid fil ardi muraghaman, dia akan menemukan suasana baru, pengalaman baru. Kemudian kathiran wasa'ah, dan dia akan dapatkan kelapangan rezeki. Dijamin oleh Allah lapang rezekinya. Sama dengan para pemuda-pemuda kita, niatnya menikah bukan untuk melampiaskan nafsu syahwatnya saja, bukan. Tetapi niatnya menikah, pertama mengamalkan sunnah, yang kedua menjaga dirinya agar jangan berzina, ya. Dan yang ketiga, semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya kehidupan. Allah kasih kehidupan untuknya. Ini dijamin oleh Nabi. Siapa yang menikah untuk menahan dirinya dari zina dan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki untuknya. Persis kayak orang hijrah. Belum tahu nih mau kerja apa nanti di sana, tapi demi agama,
demi engkau ya Allah, karenamu ya Rabb, Allah yang jamin rezekinya ada di sana. Begitu kaum muslimin. Sedikit banyaknya saya juga sedang fikir-fikir nih mau hijrah ke Mekah. Sudah ada 2 apartemen, 2 rumah di 1 apartemen yang mulai saya book sekarang. Saya katakan pada pemilik apartemen, ini nanti akan kami kontrak berapa untuk 1 tahun. Saya akan bawa keluarga besar di sana. Tujuannya apa? Putra putri saya maunya nanti belajarnya di Ma'had Mekah, ya, belajarnya di sana. Kemudian istri-istri saya akan saya ajak untuk menjadi hafizat Al-Quran karena ada di sana syekhahnya. Peluang untuk saya di sana itu sedang Allah bukakan sekarang. Jadi pikir, hijrah nggak ya? Hijrah nggak ya? Niatnya bukan mau kerja di sana. Mau kerjakan apa? Masih bingung sekarang ini. Tapi kalau jadi, berarti niatnya menimba ilmu. Niatnya agar anak-anak jadi ulama-ulama yang ilmu mereka dalam. Kalau ini terjadi, ini salah satu di antara niat hijrah karena Allah. Padahal kehidupan kita di Indonesia sedang nyaman-nyamannya istilahnya, sedang empuk-empuknya. Kehidupan di Indonesia kan jauh lebih enak, lebih tenang, udaranya bagus. Di sana panas melulu. Kemudian gersang, nggak ada tempat bermain segala macamnya. Tapi niatnya karena mau apa? Untuk keilmuan anak-anak, untuk lingkungan dan bisa ibadah puas-puas di Masjidil Haram. Jika ini terjadi, ini namanya hijrah karena Allah. Dijamin oleh Allah di sini wasa'atan, rezekinya Allah lapangkan. Itu ya. Sekali lagi niatnya memang betul-betul karena Allah, menimba ilmu, mencari tempat yang lebih aman, yang penuh dengan suasana agama, ya. Atau mungkin saja pindah dari negeri kafir kepada negeri Islam yang telah tegak situ syariat dan aman. Maka itu juga termasuk hijrah karena Allah. Nanti kita pembagian-pembagian hijrah. Lanjut firman Allah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut. Orang yang keluar dari rumahnya hijrah. Di tengah jalan dia meninggal dunia. Di tengah jalan dia meninggal dunia. Thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah sudah sempurnakan pahalanya. Apa pahalanya? Yuk kita dengar sebentar lagi. Subhanallah kaum muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang berhijrah dari tempat dia hijrah lalu menuju ke tempat dia akan hijrah, meninggal dia di tempat hijrah atau meninggal dia di jalan, apapun penyebabnya, Allah utus malaikat hitung jarak berapa yang sudah dia tempuh. Berapa jaraknya? Pokoknya dari sini kita hijrahnya ke Padang, kita hijrahnya ke Aceh umpama, hijrahnya karena Allah ya. Ninggal kita di tengah jalan, pesawat meledak umpamanya, atau mobilnya masuk jurang, na'udzubillah, atau nyampe sana kita sakit langsung meninggal, disuruh hitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pahalanya ya. Pertama, pastikan semua dosa-dosanya berguguran, subhanallah. Yang kedua, hitung berapa jaraknya. Setelah dihitung oleh malaikat, maka kata Rasulullah SAW, Allah perintahkan, siapkan tanah untuknya di dalam surgaku seluas jaraknya seberapa tak jauh yang dia sudah tempuh. Subhanallah. Enggak 1 meter 2 meter, enggak 1 hektar 2 hektar, enggak kira-kira jauh luasnya tanah yang disiapkan oleh Allah. Subhanallah. Bu, saya bertanya pada ibu, 1 rumah untuk orang beriman nanti luasnya kan kata Rasulullah 70 mil kali 70 mil. Seandainya 1 mil itu, ini tanah yang dibangun di atasnya rumah loh ya, belum termasuk kebun. Kebun nggak termasuk. Baru luas tanah yang dibangun di atasnya rumah atas nama kita, atas nama ibu, atas nama saya, atas nama bapak. 1 rumah itu 70 mil kali 70 mil baru rumahnya doang. Lah kalau 1 mil 1,5 kilo kali 70 mil baru 105 kilometer. Pernah ada nggak rumah segede itu di bumi ini? Pernah ada nggak? Nggak nyampe, nggak ada. Rumah Cina-Cina yang kuaya itu belum sampai apa-apanya.
Rumah-rumah film-film India, Bollywood itu nggak ada nyampe apa-apanya. 105 km kali 105 km itu rumah kita loh gedenya. Masya Allah. Kalau dipotong Gunung Merapi, Gunung Salak, 3 gunung dimasukkan dalam rumah muat. Subhanallah. Nah kaum muslimin, lah kita hijrahnya nggak tanggung-tanggung dari sini ke Aceh karena agama. Dari sini hijrahnya ke Mekah umpamanya. Meninggal, Allah persiapkan satu tanah seluas berapa jarak tempuh kita ke sana. Subhanallah. Di samping dosa-dosa berguguran, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah telah sempurnakan pahala untuknya. Jadi mbok ya jangan gamang. Jangan gamang kalau mau hijrah, asal niat hijrahnya bukan karena fulus. Bukan karena tijarah bisnis, bukan karena suamiku kerjanya di Dubai, sekarang aku terpaksa pergi ke Dubai. Hijrahkah itu? La. Hijrah secara bahasa, na'am. Hijrah secara bahasa, na'am. Pindah tempat, pindah negeri. Tapi hijrah secara agama, la. Yang hijrah secara agama sekali lagi niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ibarat Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, pembagian hijrah yang pertama sudah kita sebutkan tadi, hijrah tempat, hijrah lahiriah, hijrah fisik ya. Nah, sekarang kita dengarkan beberapa hadis Nabi. Betapa Nabi sudah menyebutkan betapa hijrah itu sebuah pilihan yang jadi wajib dalam kondisi berikut ini contohnya. Apa kata Rasulullah? Ana bariun min muslim, ana bariun min kulli muslimin yuqimu baina azhuril musyrikin. Qalu ya Rasulullah lima? Qal la tara'a narahuma. Nabi mengatakan, saya lepas diri ya dari setiap muslim yang masih mau tinggal sekampung dengan orang-orang musyrik. Saya lepas diri dari setiap muslim yang masih mau tinggal sekampung dengan orang-orang musyrik. Qalu lima ya Rasulullah? Kenapa demikian wahai Rasulullah? Nabi menjawab, la tara'a narahuma. Api mereka berdua tidak boleh saling bisa melihat. Api itu kalau bahasa kita sekarang listrik, lampu. Cahaya lampu kita dengan cahaya lampu rumah orang musyrik nggak boleh saling lihat-lihatan. Artinya apa? Mesti jauh, terbatasi oleh hutan, oleh lembah, sehingga nggak bisa saling melihat. Saking begitu jijiknya orang musyrik ini di mata Allah, sehingga sampai-sampai Nabi mengatakan, aku berlepas diri dari seorang muslim yang masih mau tinggal sekomplek, jangankan sekampung lagi, sekomplek dengan orang musyrik. Waduh, ini pembahasan kalau larikan di zaman sekarang ini mau pergi kemana kita? Jadi Tarzan aja di hutan. Mau lari kemana? Kita di komplek rata-rata gabung nggak dengan non muslim, gabung nggak dengan orang Hindu, gabung nggak dengan orang Buddha. Iya, jadi mau lari kemana? Mau sembunyi di mana? Di belahan muka bumi mana di Indonesia ini yang bisa kita tinggal nggak lihat, saling melihat dengan lampu orang musyrik? Apalagi tetangga yang suka hobi berdukun, musyrik dah tuh. Iya kan? Bahkan dengan tetangga kita yang dukun, bukan lagi hobi berdukun, dia langsung nenek moyang dukun. Lah sekarang mau pergi kemana kita? La haula wala quwata illa billah. Kondisi kita sekarang, saya jawab aja dengan cepat, kondisi kita sekarang persis seperti kondisi umat Islam awal-awal Islam datang dulu di Mekah. Musyrikin semua enggak? Nabi dan para sahabat tinggal enggak di sekeliling mereka? Iya, jadi kondisinya begitu. Mau hijrah, ya cari dulu bumi hijrahnya di mana sekarang ini. Mau hijrah ke Irak, katanya ISIS menampung dengan atas nama negara Islam, siap-siap kena bom. Mau hijrah ke Mekah, ke Madinah, mau hijrah ke sana, nggak gampang. Kalau ada jalur, ada jalannya bagus, tapi nggak gampang. Ada beberapa sahabat kami yang siap jual usahanya, asal dia menemukan cara dan lokasi untuk hijrah di Mekah katanya. Dia punya showroom mobil, usahanya itu di beberapa titik, dan katanya saya mau jual semuanya, saya mau lepaskan kalau saya punya tempat di Mekah atau di Madinah. Saya katakan tidak akan pernah ditemukan tanah yang mau dijual di sana
Ya, kalaupun ada, insya Allah mahal. Nah, baik Bapak Ibu, tanah termahal di bumi ini sekarang adalah di Mekah. Tanah termahal nomor 2 adalah di Madinah. 1 meter itu bisa sekian miliar. Nggak ada tanah yang lebih mahal daripada tanah di Mekah hari ini. Baik kaum muslimin, begitu ya. Kalau ada hadis Bapak dengarkan, waduh kalau begitu nggak boleh dong kami tinggal dengan orang musyrik sekampung atau sekomplek. Yes. Lalu bagaimana? Kemana kami pergi? Masalahnya sekarang di mana-mana tempat di muka bumi sudah diselipi oleh para orang-orang musyrik. Posisi kita hari ini persis dengan Nabi dan para sahabat di Mekah. Berarti kita tidak mungkin untuk benar-benar terpisah dari mereka, kecuali kalau khilafah Islamiyah kembali tegak. Orang-orang musyrikin kan diusir kan? Orang musyrikin diusir. Kalau khilafah tegak, orang-orang musyrik diusir. Siapkan satu pulau orang musyrik semuanya. Tapi orang-orang ahli tauhid, orang beriman tidak boleh. Nah, bagaimana nasib orang muslim yang masih serumah dengan orang musyrik? Bu, ibu yang suaminya masih suka dengan dukun, masih percaya dengan jimat, masih hobi dengan ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu yang bekerja sama dengan setan, musyrik itu, bagaimana dengan kita? Apa kata Rasulullah SAW? Man jama'al musyrik wa sakana ma'ahu fa innahu mithluh. Orang yang masih mau serumah dengan orang musyrik. Orang yang masih mau serumah dengan orang musyrik. Wa sakana ma'ahu. Dan dia rela tinggal dengan orang musyrik seatap dengannya. Fa innahu mithluh. Fa innahu mithluh. Menurut hukum dia digabungkan oleh Allah sama dengan si musyrik. La haula wala quwata illa billah. Awas. Yang istrinya masih mempunyai keyakinan syirik bahwa ada selain Allah yang memiliki kekuatan, mampu menyembuhkan, mampu melindungi umpamanya, bahwa benda ini dan itu mempunyai karamat yang bisa begini, menghidupkan yang mati, menjaga kita supaya tidak terkena bencana, menjadikan maling tidak bisa masuk, bla 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 bla. Istrinya nggak mau diluruskan, pemahamannya nggak mau dibenarkan. Masihkah halal kita menjadi suaminya? Nggak mau diluruskan, nggak bisa dibenarkan. Disuruh duduk dengan ulama, malah dia ngelawan. Dibacakan kepadanya ayat, kepadanya hadis, dibukakan kitab, dia tolak mentah-mentah. Masihkah halal kita menjadi suaminya? Atau bu, masihkah halal ibu menjadi istrinya? La, najis, jis. Innamal musyrikuna najas. Nggak najis lagi. Kalau najas tuh Pak, Bapak kencing, terkena kain sarung. Kain sarung itu terkena najis nggak? Ya, wajib dicuci nggak? Dicuci. Lah yang najas itu apa? Kencingnya itu. Yang terkena jadi najis, sementara kencingnya sendiri najas. Betapa kotornya musyrik di mata Allah. Sehingga haram hukumnya kita serumah dengan mereka Pak. Seatap dengan keluarga yang masih suka berdukun. Atau masih yakin selain Allah ada yang mampu memberi rezeki, selain Allah ada yang mampu melindungi. Syirik, wajib hijrah. Ini yang contoh dimaksud dengan hijrah tempat. Kita masih membahas hijrah tempat ya. Hijrah dari satu rumah kepada rumah yang lain. Dari satu komplek, yang komplek itu sarang pelacuran, sarang perzinahan, sarang perjudian, kita ada di tengah-tengah komplek itu. Maaf ini, kota Jakarta kayaknya komplek macam ini adanya di apartemen-apartemen mewah ya. Di apartemen-apartemen mewah, di mana di komplek itu di bawahnya semua fasilitas perjudian ada. Ada tukang-tukang pijat, esek-esek yang bisa dipanggil kapanpun karena ada fasilitasnya, disiapkan. Kalau begitu, halalkah Bapak Ibu tinggal di sana? Di mana contohnya kalau di Jabodetabek? Apartemen, komplek apartemen yang lengkap semuanya di situ, lengkap. Ada nggak? Ada banget.
Lah bagaimana nasib orang muslim yang tinggal di sana? Gimana nasibnya? Biasanya tempatnya macam itu rawan dikutuk oleh Allah dan jatuhnya azab di sana. Muslim yang ada di sana dia akan kena. Sebaiknya lakukanlah hijrah. Hijrah fisik, hijrah tempat. Hijrahlah dari tempat yang jelas-jelas maksiat. Asal turun, maaf ya, saya pernah di Kalibata, nginep di sana beberapa malam. Awal-awal saya masuk Jakarta, nginep beberapa malam. Asal turun dari apartemen, semua pemandangan saya saksikan, maaf ya sekali lagi, pemandangan nggak pantas disaksikan oleh kedua mata ini. Banyak amoy-amoy, dan banyak juga perempuan yang lipstiknya kelebihan, dengan pakaian super minim, berhak dapat zakat. Kemana saya pergi pemandangannya begitu melulu. Saya bersumpah kepada Allah, demi Allah, ya Rabb, jangan lagi engkau biarkan hamba sampai di sini. Pemilik apartemen, sahabat kita, seorang pengecara, dan dia berkata, Ustadz asal ke Jakarta, nih kunci, nih pakai nih mobil. Saya katakan, nggak mau lagi kau di situ, nggak mau lagi. Masuk ke sana Pak, sudah rasa nggak nyaman. Kita nih yang tinggal di komplek-komplek macam gitu, kalau mau diridhoi Allah, diberkahi oleh Allah hari-hari kita, wajib hijrah. Nanti insya Allah kapan hijrah itu wajib saya sampaikan nanti. Taib. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan kesahihannya oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah. Apa kata Rasulullah? Alaika bil hijrah. Yang tinggal di lingkungan yang enggak baik atau bersama ahli syirik, alaika bil hijrah. Wajib kamu hijrah. Saya ulangi. Siapa yang wajib hijrah? Yang tinggal di lingkungan yang enggak baik, di kota yang enggak baik umpamanya, di negeri yang enggak baik. Yang enggak baik itu saya uraikan nanti insya Allah. Atau bersama satu rumah bersama atau satu komplek bersama orang-orang musyrik. Alaika bil hijrah, wajib hukumnya hijrah. Fa innaha la mathila laha. Karena hijrah itu tidak ada yang mampu menandinginya saat kondisinya begitu. Nggak ada amalan apapun yang bisa mengalahkan hijrah saat kondisinya begitu. Artinya apa? Sudah wajib hijrah. Baik, sebelum saya lanjutkan kepada hijrah secara ruhi, ada pertanyaan masalah hijrah tentang makani, tentang zahir. Ada pertanyaan? Silakan diajukan jika ada pertanyaan. Jika tidak ada, masuk kita kepada hijrah ruhiyah. Hijrah secara ruhi, secara batin. Ada pertanyaan? Silakan jikalau ada. Ya. Pertanyaannya, gimana kalau kita punya kos-kosan yang ngekos orang kafir di situ? Dalam bab muamalah boleh. Dalam bab muamalah boleh bermuamalah dengan orang kafir. Ya, boleh bermuamalah dengan orang kafir. Ahlul kitab, Yahudi kah, Nasrani kah? Kecuali kalau ketahuan dia termasuk yang sedang memerangi Islam dan kaum muslimin, haram mengontrakkan kepadanya. Sebenarnya ini nggak ada hubungan dengan kajian kita, ya. Begitu ya. Jadi secara umum boleh nggak? Boleh. Ada orang Nasrani sedang menuntut ilmu di UI umpamanya kan, lalu dia ngekos di kos-kosan kita, nggak ada masalah. Ya. Baik, ada pertanyaan yang lain? Nggak dengar, bener-bener nggak dengar. Salah satu ini, ini. Halo, ya. Bismillah. Ya, ini Ustaz, kalau misalnya kita sedang menuntut ilmu di luar negeri, di mana di suatu negara itu menjadi muslimnya jadi minoritas, kemudian kan kita tinggal otomatis dengan yang non muslim, apa itu juga kita harus hijrah?
hijrah ke negeri non-muslim dalam rangka menimba ilmu, tentu saja ilmu dunia ya, ilmu kedokteran, ilmu kimia, fisika, biologi, segala macamnya, boleh nggak? Selama di negeri kafir itu tidak terhalang kita melaksanakan kewajiban agama kita, boleh. Tidak boleh. Tidak terhalang melaksanakan kewajiban agama, boleh. Tapi jangan niatkan untuk stay selama-lamanya di situ. Tapi kalau negeri kafir itu sudah terang-terangan memerangi Islam dan kaum muslimin, haram di sana. Justru yang ada di sana wajib hijrah meninggalkan negeri itu ke negeri yang lebih aman seperti ke Indonesia. Saudara kita di Australia sekarang masih bisa nggak mereka melaksanakan ibadah amal Islam mereka? Masih bisa nggak mereka berdakwah? Masih. Diperangi nggak Islam di sana? Belum. Ya, secara perang membunuh-bunuh itu belum. Maka boleh nggak saudara kita tinggal di sana? Masih boleh. Mereka masih boleh berdakwah, mereka masih boleh melaksanakan amal ibadah yang wajib-wajib, pakai jilbab nggak dilarang, ya, sholat 5 waktunya oke, haji juga difasilitasi segala macamnya boleh. Ya, begitu juga menimba ilmu ke sana. Tapi kalau udah terang-terangan mereka memerangi umat Islam di sana, maka wajib umat Islam yang ada di sana hijrah cepat. Paham? Silakan, ada pertanyaan. Tidak ada? Baik, kita lanjutkan kepada hijrah yang kedua. Hijrah yang kedua disebut dengan hijrah batini, ya, hijrah batini atau hijrah ruhani. Hijrah secara, bukan hijrah mental ya. Bukan revolusi mental. Karena itu maaf istilah dari DN Aidit. DN Aidit yang punya istilah revolusi mental tidak akan pernah terwujud. Apa kata DN Aidit? Tahu ke DN Aidit, Bu? Apa kata DN Aidit? Sesungguhnya agama adalah racun. Agama adalah racun. Revolusi mental tidak akan pernah berhasil selagi masih ada agama. Jadi agama wajib dijauhkan dari kehidupan kita. Ini bahasanya revolusi mental tidak akan pernah berhasil kecuali agama dibuang dari kehidupan kita. Ini adalah bahasanya DN Aidit. Oke, yang kita maksud di sini adalah hijrah ruhiyah, hijrah ruhiyah, hijrah batiniyah. Taib. Apa dalilnya? Dalam hal ini yang dimaksud adalah hijrah dari yang Allah haramkan kepada yang dihalalkan. Nah, ini dia. Saudara-saudaraku, bagi para lelaki, daripada lama-lama dalam maksiat dengan wanita yang tidak halal baginya, hijrahlah. Bagaimana caranya? Nikahi dia. Niatkan karena Allah agar jangan terjatuh dengan zina. Ini namanya hijrah batini. Yang selama ini nyimpan uangnya masih di bank-bank konvensional, sehingga uangnya terus berbunga dan berbunga. Walaupun bunganya nggak diambil, tapi dananya dijadikan sebagai perputaran oleh bank itu untuk ngisep darah orang lain. Maka ini wajib baginya hijrah dari yang diharamkan. Ini juga disebut dengan hijrah ruhiyah, hijrah batini. Disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya, ayyul hijrati afdal ya Rasulullah, hijrah manakah yang paling utama? Nabi menjawab, antuhajira au man hajara ma nahallahu an, engkau berani meninggalkan apa yang Allah larang engkau melakukannya, berani ditinggalkan. Di zaman jahiliyah, sekarang ini orang pada asik pacaran di mana-mana. Sekarang si wanita tegas berkata, Mas, saya sudah dengar pengajian bahwa pacaran ini haram. Mas, saya ngajak Mas, yuk kita hijrah. Gimana caranya? Bukan kawin lari loh Mas. Yang saya maksud adalah kita menikah secara syar'i, lalu kita tinggalkan masa lalu kita yang gelap ini. Berikutnya, tatapan mata kita adalah ibadah.
senyum kita yang saling berbagi adalah ibadah, sentuhan tangan kita adalah ibadah, dan lain-lainnya lebih spesial daripada itu adalah ibadah. Kalau begitu deh, abang belum siap. Kalau begitu saya akan hijrah dari abang, dari mas. Ya, kalau nggak mau ngapain bersama-samanya? Berarti dia hanya ingin melampiaskan keinginan syahwatnya dengan kita tanpa mau menyelesaikan dengan agama. Hijrah cepat. Banyak laki-laki soleh insya Allah antri untuk wanita yang solehah insya Allah. Baik. Kita juga di bank tadi, di bank, di asuransi yang sifatnya masih konvensional, di koperasi-koperasi yang sifatnya masih konvensional. Hijrah yang Allah haramkan, jangan terus terlibat di sana, stop. Kalau diteruskan juga, maka baca Al-Baqarah 275, bisa kekal tuh orang dalam neraka. Hijrah secara ruhi, man hajara ma nahallahu an, orang yang meninggalkan apa yang Allah telah larang dia. Baik Pak, muslim yang sebenar-benarnya ketika dia dengar bahwa ini haram, kayak para sahabat tuh. Bu, lihat para sahabat, sahabiat bu, kumpul, semuanya kumpullah orang di lapangan di Madinah. Ternyata ada ayat yang baru turun. Bunyi ayatnya adalah, ini cerita Anas bin Malik, saya sedang ada di rumah Tolhah, sedang menuangkan bir khamar tua-tua kepada tamunya Talhah. Tiba-tiba terdengar jeritan sang penyeru Rasul di luar. "Hei orang-orang yang beriman, kumpul." Kami pun keluar. Ternyata dibacakan ayat tentang haramnya khamar hari itu. Langsung Pak, yang sedang ada kendi khamar di pinggangnya disentakkan, dibuang. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Yang sedang akan minum keluar bawa gelas, ya, sedang akan minum dibuang, nggak tanggung-tanggung. Bukan hanya airnya saja yang dibuang, gelasnya langsung dibuang. Sehingga kata Anas bin Malik, satu hari itu seluruh selokan-selokan kota Madinah mengalir khamar. Lari ke rumah, ada satu kendi khamar, langsung dibuang. Subhanallah, itu yang namanya man hajara ma nahallahu an. Sekali dia dengar, langsung dia tinggalkan. Nggak pakai, kalau kata orang Padang, bansuan sua. Nggak pakai bansuan sua. Tahu bansuan sua yang nggak ngerti? Bertahap. Kalau selama ini mengganjanya sehari bisa sekian kali, sekarang bertahap. Minggu ini jadikan 2 kali. Nanti minggu depan 1 kali. Minggu ketiga setengah porsi. Minggu berikutnya bulan depan baru habis. Kalau berzina biasanya seminggu 3 kali, dan sekarang sekali seminggu saja. Enggak kayak gitu prinsipnya. Emang mau masuk surga beransur-ansur? Masuk surga kepala dulu, badan masih tinggal di luar, kan nggak mau. Maka jangan begitu. Keluar dari neraka mau nggak beransur-ansur? Kaki dulu keluar 1. Nggak mau. Kalau nggak mau jangan diperlakukan perintah Allah dan larangannya kayak gitu. Sekali diperintah langsung saat itu sami'na wa ata'na. Nah begitu ya. Begitu. Coba lihat. Subhanallah. Orang di masa Nabi pas turunnya pengharaman khamar Pak, datang pedagang dari luar negeri yang tinggalnya memang di Madinah. Kontak dagangan yang membawa barang-barang dari luar negeri itu ternyata adalah khamar-khamar termahal, terbaik yang mereka bawa ke kota Madinah. Sampai di perbatasan kota Madinah, pas mereka masuk, ketemu dengan penggembala ternak. Bertanya dia, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban fil bilad." Bagaimana kabar di kota Madinah? Semuanya baik. Apa ayat yang turun selama kami di luar negeri? Subhanallah Pak. Bukan apa kabar biniku, bukan apa kabar anakku, kebunku, usahaku. Enggak. Apa ayat yang turun selama kami di luar negeri? Dibacakan ayat khamar dah diharamkan. Wallahi, serius kamu? Bacakan ayatnya. Dibacakan. Langsung Pak, semua khamar yang mahal-mahal itu yang dibawa ditumpahkan di situ. Padahal itulah hasil keuntungan selama dagang di luar negeri.
dibelikan khamr buat dijual di dalam kota Madinah. Haram, buang langsung di situ. Begitu ya Bu ya, haram. Yang hijrah ruhiyah tuh gitu, nggak pakai tunggu, nggak main tunggu, ntar ada panggilan dulu. Panggilan apaan? Emang udah denger itu nggak panggilan tuh? Apa namanya tuh? Itu yang panggilan. Sama dengan hayya 'alas shalah. Panggilan sholat nggak tuh? Panggilan sholat, waktunya udah masuk. Kalau udah akil balik, apapun yang dalam agama waktunya udah masuk tuh. Wanita contohnya pakai jilbab. Pakai jilbab bukan hanya sekedar untuk acara kondangan saja. Bukan hanya acara untuk majelis taklim saja. Habis itu bubar pakai jilbabnya. Pas keluar rumah pergi ke mall udah ganti style. Masuk masjid tutup jilbab. Keluar masjid buka lagi. Waduh, coba dengarkan sahabiat. Saat datang kewajiban pakai hijab, turun ayatnya. Apa yang dilakukan ibu-ibu sana, Bu? Langsung mereka jadikan selendang mereka menutupi rambut mereka rapat seperti ini. Dan mereka pulang ke rumah, ya, menjahitkan khusus pakai jilbab. Ada yang nggak pakai selendang, tapi jubahnya berlapis. Dia buka baju jubah luarnya, dijadikan penutup. Mereka lari ke rumah, buat. Ada yang nggak pakai apa-apa, akhirnya kedua telapak tangannya nutupin rambut sebisanya, lari ke rumah. Subhanallah, subhanallah. Ini yang hijrah itu, Bu. Ya, hijrah itu adalah meninggalkan langsung secara spontan apa yang dilarang oleh Allah. Begitu. Kalau kerjanya selama ini masih di BI, kalau kerjanya selama ini masih di BCA umpamanya, kalau kerjanya selama ini masih di lembaga keuangan konvensional yang notabene adalah riba, setelah dengarkan uraian hijrah, sempat mati masih di sana, apa nasibnya? Baca tuh surat Al-Baqarah ayat 275. Baca. Allah akan janjikan untuknya neraka jahanam, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. La haula wala quwata illa billah. Kalau diperintahkan itu ya segera. Nah, masih ingat kisah yang romantis tapi berakhir pedih, tapi itu adalah bukti iman. Abu Ayyub Al-Ansari lakukan akad nikah dengan wanita pujaannya. Kedua keluarga sudah sumringah penuh gembira. Acara walimahan pun berlangsung dengan meriah. Tiba-tiba muncul seorang ibu-ibu tua sambil bertongkat mengatakan, kalian gak boleh nikah. Loh kenapa, Bu? Kalian berdua waktu baiknya nyusunya ke saya. Lah berarti mereka saudara sepersusuan. Ya. Segera dia melapor kepada Rasulullah. Rasul bacakan surah An-Nisa ayat 23. Haram kalian menikah. Memang gak boleh nikah. Akhirnya bubar. Cinta berakhir dengan perpisahan sebelum sempat saling menikmati kehidupan yang baru saja dibina. Demi iman mereka lakukan. Pantesan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Kenapa ayat 11-nya? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Merekalah para penghuni surga Firdaus. Mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Coba lihat. Wajar toh? Karena mereka di dunia menekan hawa nafsu pribadinya demi mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Hijrah. Banyak SMS masuk ke saya. Baik di Telegram, di WhatsApp, di FB, yang bertanya ke saya, dia hanya akan dapatkan jawaban 1 + 1 sama dengan 2. Nggak pakai panjang muter-muter, 1 + 1 sama dengan 2. Jadi gimana Pak Ustadz? Wajib kami hijrah sekarang juga, nggak boleh pakai tunggu. Sekarang juga. Yang mendengar maka beruntunglah. Yang tidak mendengar, kewajiban saya hanya menyampaikan. Salah sendiri ngapain nanyain saya? Kalau nanyain saya jawabannya nggak ada pakai pokoknya kalau dia bertanya, saya jawab begini. Jawabannya mau yang benar atau yang nyenangin hati. Kalau mau jawaban yang benar, ini jawabannya.
Kalau yang nyenangin hati, maaf, bukan saya orangnya. Silakan tanya pada ustaz-ustaz yang tidak mau jamaahnya susah atau jamaahnya lari dari dia. Kalau saya bukan nyari jamaah, saya nyampaikan kebenaran. Terserah mau jamaah dengar atau tidak, tafadhol. Taib, kaum muslimin. Jadi ini adalah hijrah secara ruhiyah. Bisa dipahami sekarang ya, 2 hijrah tadi. Hijrah fisik 1, hijrah ruhiyah, hijrah batin 1. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Syekh Albani menyebutkan hadis ini dalam hitungan hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Al-mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Wal muhajir, dan orang yang hijrah itu adalah wal muhajir, orang yang hijrah itu adalah man hajaral khataya wadzunub. Nih, orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan seluruh dosa-dosa, seluruh kesalahan-kesalahan. Udah tahu ini salah, dia nggak tinggalkan, maka belum orang yang hijrah itu. Belum. Sekarang mungkin kita bertanya, Ustadz, kita mau hijrah fisik kemana ya? Belum. Sekarang oke, susah mencari tempatnya. Baik, nggak apa-apa, saya terima itu alasan. Tapi hijrah dari dosa bisa nggak kapanpun? Bisa. Sekarang aja bisa. Yang biasa suka chatting-chattingan dengan perempuan yang nggak halal baginya, sudah sampaikan kepadanya, saya sudah taubat pada Allah, selama ini saya buat dosa dengan kamu, hapus namanya dan buat kita memblok nomornya. Selesai. Itu baru hijrah. Sekarang juga bisa. Lagi nonton, ternyata ada cara yang nggak bener, bisa hijrah nggak? Hah? Tinggal pakai remote aja, udah pindah channel, selesai. Apa sih susahnya? Oh, ternyata kita lagi duduk-duduk, datang pembawa gunjing 1. Kalau pembawa gunjing dari Curug Bengkulu nggak apa-apa, enak. Tahu, gunjing di Curug Bengkulu itu sejenis kue lapis, enak, dari kelapa, itu namanya kue gunjing. Nggak apa-apa. Tapi kalau gunjing dalam bahasa Indonesia, datang orang bawa gunjing, apa yang harus kita lakukan? 1 di antara 2 gaya Nabi. 1 di antara 2 gaya Nabi. Usir dia, atau kita yang meninggalkan tempat ini. Dengan 1 pesan yang pedas. Gitu loh Pak. Sekali lagi, buka surah An-Nur nanti di ayat yang ke-11 sampai 19. Betapa pedas Allah mengatakan, haram bagi kita mempergunjingkan saudara kita yang lain, apalagi sempat dalam gunjingan itu ada unsur tuduhan. Haram. Kalau ada orang yang ngantarkan gunjing, maka tegaslah katakan kepadanya, jamaah saya di Payakumbuh sudah ada beberapa rumah tuh yang siap membuat di pintu rumahnya itu, maaf, tidak menerima antaran gunjing. Tegas ya, rumah ini bukan rumah ghibah. Karena bahaya memang. Jadi kalau ada, langsung katakan kepadanya, maaf, seperti kata Nabi SAW, pulang kamu. Saya tidak mau dengerin apa yang akan kamu sampaikan. Pulang kamu, saya nggak mau dengerin apa yang akan kamu sampaikan. 1. Yang kedua, ternyata kita tidak punya power untuk menyampaikan itu. Pergunjingan sudah mulai dibicarakan. Hijrah dari tempat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika kita masih duduk-duduk bersama mereka, fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama mereka, innakum idzan mithluhum, kamu akhirnya akan sama dengan mereka. Saya kan cuma diem aja Pak Ustadz, saya cuma dengerin aja, saya nggak ikut nimbrung ya, saya nggak ikut komentar, tapi saya diem aja. Tapi ente masih di sana nggak? Iya sih. Maka ente masuk. Anta masuk ke dalam komunitas para penggunjing selama anta masih ada di sana. Jadi wajib tinggalkan. Hijrah. Jadi berlaku di antara hijrah tempat dengan hijrah ruhiyah berlaku bersamaan. Tinggalkan itu tempat, tinggalkan perbuatan itu. Naam. Baik. Sekarang ibarat Allah yang kami muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan kepada kita. Kapankah hijrah itu? Hukum hijrah itu ada wajib, ada sunat, ada mubah, ada makruh, ada haram.
persis kayak hukum fikih ada 5. Wajib, sunnat, mubah, makruh, haram. Kapankah hijrah ini menjadi wajib? Simak berikut. Ibarat Allah yang kami muliakan, hijrah menjadi wajib yang pertama apabila dalam rangka menyelamatkan agama. Ini jadi wajib hijrah dalam rangka menyelamatkan agama. Contohnya seperti apa? Kita tinggal di satu negeri yang negeri itu pemerintahnya memaksa kita untuk murtad dari Islam. Pilihan tidak ada. Sumber kehidupan kita di situ enak, pekerjaan kita di situ gajinya tinggi. Secara masyarakat sih asik, tapi pemerintahnya melarang setiap muslim tinggal di daerah itu. Atau kalau mau tetap tinggal wajib pindah agama. Maka dalam kondisi itu, apabila tetap tinggal di sana, bersiap-siaplah menerima hukuman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Buka surat An-Nisa ayat 97. Tolong dilihat surat An-Nisa. Tetap bertahan kekeh di situ. Demi agama ya. Pak, maaf Pak, bukan hanya dia masalah disuruh murtad aja. Mungkin dia nggak disuruh murtad, tapi dilarang pakai jilbab, Bu. Dilarang pakai jilbab. Dilarang salat. Dilarang yang wajib-wajib, yang wajib bagi agama kita untuk kita kerjakan. Ini saja sudah namanya wajib hijrah secara agama. Ya, karena agama maksudnya. Dengarkan firman Allah kalau nggak mau hijrah, tetap kekeh di situ. Sudah dapat? Surat berapa? An-Nisa surat keempat ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا اللهم ارحمنا بالقرآن. Lihat artinya. Orang yang meninggal dunia sementara dia masih tetap tinggal di daerah yang dia tidak bisa menjalankan agamanya. Dia meninggal dunia, dia masih tinggal di tempat di mana di tempat itu dia tidak bisa menjalankan kewajiban agamanya. Mungkin dia dipaksa murtad, atau mungkin dia dilarang sholat, dia tidak dibolehkan untuk memakai jilbab dan sebagainya. Bagaimana malaikat mencabut nyawanya? Dia mendapatkan kehidupan yang akhir hayatnya su'ul khatimah. Qalu fima kuntum, di alam kuburnya disiksa, disiksa, disiksa. Malaikat bertanya, qalu fima kuntum, gimana dulu kamu di dunia? Kenapa kamu nggak hijrah? Alasannya kan begini, saya nggak bisa menjalankan kewajiban agama, pemerintahnya ekstrim. Kami dilarang pakai jilbab, kami tak boleh menunjukkan tanda-tanda keislaman, sholat pun kami dilarang, jadi tolong please pahamilah kondisi kami. Ini jawaban orang-orang yang ada di alam kubur. Tidak diterima Pak. Lihat lanjutan ayatnya. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Hey boy, hey buyung, bukankah bumi Allah luas? Kenapa kamu tidak hijrah ke tempat yang kamu bisa menjalankan kewajiban agama? Ayo, gimana jawabnya? Emang bumi Allah cuma di Amerika doang? Emang bumi Allah cuma di Sydney doang? Emang bumi Allah cuma Jakarta doang? Umpamanya nanti Ahok naik lagi, lalu dilarang pakai jilbab. Yang laki-laki dilarang pergi ke masjid, umpama Pak. Emang bumi Allah cuma Jakarta doang? Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas?
Artinya apa? Kenapa ente nggak hijrah? Kan begitu tuh. Lanjut. Faulaika ma'wahum jahannam. Itulah mereka tempatnya adalah neraka jahanam. Wasa'at masira. Itulah seburuk-buruk tempat orang ini akan dikembalikan. Oke, ini dalil bahwa kalau di daerah itu sudah nggak bisa kita menjalankan kewajiban agama kita, apa hukum hijrah, Bu? Wajib. Termasuk yang kerja di kantor. Iya, selama kerja di kantor nggak boleh pakai jilbab umpamanya. Nah, ada peraturan begitu. Maka Bu, nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Bukankah banyak pekerjaan yang lain yang bisa kamu kerja di sana? Kenapa harus kekeh di tempat itu? Karena gajinya tinggi. Ya udah, rasakan azabku, kata Allah. Maaf, begitu juga Bapak. Kalau sempat Bapak punya bos perusahaan, saya kan di Chevron pernah ditanya oleh salah seorang pekerja di sana, Pak Ustadz, kami umat Islam yang sedang kerja di bagian perkilangan harus ada menjaga kilang itu, Pak. Jadi pas hari Jumat kami tidak dibenarkan meninggalkan kilang itu, sehingga kami tidak bisa sholat Jumat. Saya katakan, sudah disampaikan belum ke bosnya bahwa umat muslim wajib Jumatan? Udah, tapi nggak diterima. Kalau begitu tidak halal kamu kerja di situ, saya bilang. Kamu wajib pindah pekerjaan, cari perusahaan yang lain, pindah ke tempat lain. Buat apa kamu cari rezeki tapi status rezekinya jadi haram? Kenapa status jadi haram? Karena dalam mencari rezeki itu mengerjakan yang Allah haramkan. Afwan kaum muslimin, sebenarnya sumber rezekinya sih halal karena pekerjaannya halal, tetapi karena dia mengerjakan yang haram, apa kamu suka mendapatkan rezeki di atas pekerjaan yang di atas yang haram? Tapi Ustaz, bisa nggak, boleh nggak kami siasati? Kami buat Jumatan. Jadi kami sesama penjaga kilang di hari Jumat itu, pokoknya 10-15 orang kami Jumatan dulu buat satu grup. Nanti selesai gantian dengan saudara kami yang saya katakan, kalau itu bisa dilakukan silahkan lakukan. Tapi selagi masih bisa cari pekerjaan yang lain, carilah pekerjaan yang lain yang kita tidak terancam mengerjakan kewajiban agama kita. Baik, selesai. Terjawab. Satu, ya, jadi alasannya karena alasan agama kita wajib hukumnya hijrah. Alasan kedua, wajib hukumnya hijrah demi menyelamatkan nyawa. Demi menyelamatkan nyawa. Hukum hijrah jadi wajib, bukan untuk urusan agama ya. Bukan untuk urusan agama. Contoh. Jakarta ini dimaklumkan oleh para petinggi-petinggi TNI kita dari informasi para intelijen, di 2018 kemungkinan akan terjadi pertumpahan darah yang akan dilakukan oleh komunitas atas nama revolusi komunis. Revolusi berdarah. Umat Islam yang tak mampu bangkit, tak mempunyai daya dan kekuatan, wajib hukumnya menyelamatkan nyawa, hijrah ke tempat yang aman. Jangan tetap bertahan tinggal di ibu kota ini. Paham? Sekarang Pak, kombatan yang masuk ke Indonesia jumlahnya sudah jutaan Pak, siap untuk perang tanpa visa, bahkan tanpa paspor, sampai di Indonesia dikasih KTP. Persiapannya apa? 2018 kekuasaan di tangan mereka. Nggak pakai cara lembut-lembut lagi Pak. 200 juta komunitas mereka akan masuk ke Indonesia, wajib ada pelindungnya sejumlah 10 juta tentara mereka yang sekarang nyemar menjadi pekerja masuk Indonesia. Berarti ada sesuatu kesulitan kehidupan dan terancamnya nyawa kita. Bagi muslim yang tidak mampu menjaga nyawanya dan dirinya, maka dia wajib ancang-ancang hijrah. Tapi kalau kita yang mampu Pak, bersatulah dengan muslim yang lain, umat Islam yang lain, pertahankan negeri ini dengan apapun harganya. Lari justru kita dianggap pecundang, dosanya besar. Pertahankan negeri ini. Makanya TNI kita, TNI AD, Angkatan Laut yang masih loyal dengan NKRI ini, mereka mengatakan umat Islam, hanya kalianlah yang mampu bersama kami mempertahankan NKRI ini dari upaya revolusi yang akan terjadi dalam tahun terdekat ini. La haula wala quwata illa billah. Kita kembali.
Menyelamatkan nyawa bu, hukumnya wajib. Nah ibu-ibu bagaimana? Ibu wajib hijrah ketika itu? Yes. Kemana? Dia persiapkan dari sekarang. Yang punya kampung, rumahnya jelek di sana, mau agak nyaman, dari sekarang mulai permak rumah. Hah? Yang belum punya rumah gimana? Siapkan kontrakan yang nyaman di kampung. Khususnya yang hidup di akhir zaman, sebaiknya mulailah buat perkampungan muslim. Memang di kampung, jangan lagi di Jabodetabek. Mulailah persiapkan perkampungan muslim yang serba manual. Toh nanti kita juga tidak akan lagi memiliki apapun teknologi. Usahakan dari sekarang. Yang berkumpul di sanalah orang-orang beriman saja yang mulai sekarang jual per kaplingnya, umpamanya satu kapling 20 juta tanahnya. Silakan bangun rumah dengan fasilitas manual, buat sumur sendiri, nggak pakai sumur bor lagi, nggak pakai pump, ya. Nanti untuk pencahayaan lampunya persiapkan lampu apa gaya dulu, lampu togok kalau bahasa orang Padang. Bahasa Indonesia entah apa ya. Apa Bu Afni? Lampu togok? Ya sudah paham lah. Lampu badai kalau ini ya. Persiapkan semuanya serba manual. Ketika teknologi habis, kita di akhir zaman, kita sudah punya tempat di mana kita harus. Nah, di sana nanti saling jaga menjaga, lindung melindungi, saling pelihara memelihara. Nah, ini demi menyelamatkan nyawa, wajib hijrah. Wajib hijrah. Bertahan di situ, kekeh di situ, padahal kita sudah bisa hijrah, kita sama dianggap bunuh diri. Ah, saya mah terserah aja. Ya. Saya terserah aja, kalau memang datang penjahat-penjahat, perampok-perampok, ya memang sudah nyawa saya waktu itu terbang dari badan, ya sudah saya terima. Tertulis di Lauh Mahfuz kok. Orang seperti ini hukumnya bunuh diri. Selama masih bisa lari, selama masih bisa hijrah, wajib hukumnya hijrah. Taib. Waduh, ini pertanyaannya hijrah apa nih ya? Ustadz, bagaimana hukumnya kita mencoblos? Ini ada kaitan hijrah nggak ya? Karena kami diberitahu untuk golput karena demokrasi haram. Mohon penjelasannya Ustadz. Senang dah Ahok. Sempat umat Islam golput, senang Ahok. Tapi maaf ya, ketiga calon ini seluruhnya bangkai Pak. Ketiga calon ini bangkai tiga-tiganya. Yang satu bangkai babi, yang satu bangkai sapi, yang satu bangkai kucing. Umat Islam dalam keadaan kelaparan. Bangkai dalam keadaan kelaparan boleh nggak dimakan? Dimakan, boleh. Tapi makannya boleh banyak nggak? Sebatas bisa menopang hidup aja saat itu, ya kan? Boleh dibungkusin nggak sisanya? Nah kalau ada pilihan bangkai babi, bangkai sapi dengan bangkai kucing, pilih bangkai mana? Tiga-tiganya haram nggak? Kalau bisa milih sih nggak milih apa-apa kalau perut kenyang. Ini masalahnya kalau nggak makan mati. Sekarang Ahok itu bangkai babi. Nah, sementara yang lain bangkai sapi, yang lain lagi bangkai kucing, bangkai semua. Maaf ini, ada yang bagus nggak di antara mereka? Kalau saya pribadi mengatakan nggak ada yang bagus di antara mereka. Jelek semua itu. Silakan kalau ada yang sakit hati di sini. Tapi apakah kita golput? Jangan. Dalam kondisi ini umat Islam memilih. Tapi pilihlah mana yang paling kecil, lebih sedikit mudaratnya daripada yang lain. Ini mudarat semua, racun semua itu. Tapi mana yang lebih sedikit mudaratnya? Ini dalam kondisi seperti ini, jangan biarkan golput. Maaf ya, kalau jadi si hoak ini naik lagi, jangan nyesel kalau seandainya semua yang ditakutkan tentang Indonesia terjadi. Baik, sebenarnya nggak usah ditanya saya pertanyaan begini, ini jawabannya akhirnya. Ustadz, kalau gubernur, kesini lagi. Ustadz, kalau gubernur Jakarta terpilih akhirnya non muslim, apa kita harus hijrah? Saya yakinkan kepada saudaraku, jika non muslim yang naik, maka yang dikhawatirkan terjadi revolusi berdarah. Mesti. Dan itu sesuatu yang kita tidak inginkan. Sesuatu yang kita tidak sukai. Umat Islam sekarang aja belum apa-apa udah diusir-usir umat Islam di mana-mana. Masjid kita udah mulai berani dihancur-hancurin sama dia. Kampung-kampung muslim kita digusur sana sini.
Hah? Belum apa-apa itu. Naik lagi jadi. Gimana, wajib hijrah enggak? Wajib hijrah enggak ketika itu? Saran saya, selagi masih selamat agama kita, dalam artian masih bisa memperjuangkan dan masih bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan dalam rangka mempertahankan tanah air, lakukan. Dan saya berharap mudah-mudahan TNI ketika itu, Polri ketika itu, yang masih waras, yang masih sadar, mengajak kita bersama-sama mempertahankan NKRI ini. Jangan lari, malah setuju mereka, jangan hijrah. Ini tanah air kita, ngapain kita yang harus hijrah? Perjuangkan, pertahankan. Ustaz, ada seorang dai yang difitnah di medsos, kemudian diklarifikasi melalui medsos juga, sehingga beberapa jemaah menjadi bingung bagaimana menurut Ustaz. Waduh, baiknya ditanya ini aja deh, masalah hijrah aja. Oke ya, saya 5 menit lagi minta izin karena ngisi lagi di tempat lain. Jadi kita sempurnakan lagi. Kapan hijrah menjadi wajib? Baru berapa alasannya? Baru 2. 1 karena alasan agama. Baik agama kita disuruh copot, murtad, atau tidak bisa melaksanakan kewajiban agama. Yang kedua alasannya karena menyelamatkan nyawa. Ini wajib hijrah. Jangankan itu Pak, contoh yang terkecil saja. Sedang sholat kita berjemaah nih, tiba-tiba gempa besar skala 6,5 Richter. Kira-kira kita istiqomah nggak sholat? Istiqomah nggak sholat? Sempat jatuh tiang-tiang masjid, tonggak-tonggak masjid ketiban kita lalu mati. Gimana hukumnya? Syahid atau bagaimana? Gimana Pak? Yang harus dilakukan apa? Kabur. Itu perintah Rasul. Padahal sedang sholat loh, wajib kabur, harus lari. Tapi sampai di luar, di tempatnya aman, lanjutkan. Tadi rakaat berapa? Rakaat kedua, berarti lanjutkan rakaat kedua. Tadi sedang rukuk, ya di luar buat shaf langsung, rukuk langsung bersama imam tadi. Gitu. Bener nggak? Demi menyelamatkannya nyawa. Kan begitu hukumnya. Jangankan itu lagi Pak. Sedangkan sholat sendirian umpamanya, nampak ular atau kelabang, lipan. Apa yang mesti kita buat? Bunuh, cari tangkai sapu, cari apa kayak bisa gebukin, mampuskan tuh binatang yang membahayakan. Bunuh. Setelah itu sholat kita putus nggak? Subhanallah, betapa agungnya agama ini. Sholat kita dianggap nggak putus. Lanjutkan. Tadi rakaat berapa? Rakaat ketiga. Sedang ngapain tadi? Lanjutkan seperti itu. Selesai. Coba ada sesuatu yang membahayakan, habisi. Jadi bukan hijrah itu solusi terakhir. Ya, kayak gempa, gimana membunuh gempanya? Ya, kitanya yang harus lari, baru hijrah namanya. Tapi kalau masih bisa dibunuh itu biang, penyakit, bunuh, selesaikan dulu, teruskan sholatnya. Gitu Pak. Kita jangan hijrah dari Jakarta. Kalau seandainya sudah bergaung fatwa para ulama, selamatkan Indonesia karena komunis dan Syiah telah berkolaborasi melakukan revolusi berdarah. Setiap pemuda yang punya jiwa, yang punya nyali, punya iman, wajib fardu ain hukumnya. Ibu-ibu baru disuruh hijrah ke tempat yang aman. Kita semuanya tampil, apapun harganya, walaupun harus meninggal dunia. Buktikan. Tapi bukan karena bangsa, bukan karena negara, tapi karena Allah mewajibkan kita mempertahankan tanah milik kita. Ya, baik. Alasan ketiga, di mana hukumnya wajib melaksanakan hijrah. Alasan ketiga, yaitu demi memperkuat kaum muslimin dan dalam rangka melemahkan kaum non-muslim. Nah, ini umpama Recep Tayyip Erdogan mengumumkan Turki kembali kepada konsep khilafah Islamiyah dan mengumumkan syariat Islam tegak kembali di sana dan prinsip-prinsip Islam tegak di sana, dan mengumumkan seluruh umat Islam di muka bumi, bersatulah kalian kemari, bawa semua potensi yang kalian punya, diri kalian, nyawa kalian,
istri dan keluarga kalian. Kita akan membentuk sebuah kekuatan yang real di sini. Maka umat Islam dimanapun, apalagi yang sedang tertindas di negeri-negeri kafir seperti di Syria, di Lebanon, di Palestina, ya, maka kita, apalagi di sana itu memang sedang dalam rangka bibit khilafah itu sudah mulai jalan. Bukan ISIS ya, bukan ISIS, tapi yang benar-benar aman, yang para ulama mengakuinya, baru kita hijrah ke sana, Pak. Hukumnya wajib, demi memperkuat tegaknya daulah Islamiyah yang sudah terbentuk atau khilafah Islamiyah. Syaratnya di tempat itu ada jaminan dengan tentara-tentara yang lengkap, mujahid-mujahid yang kuat, jaminan kita akan hidup mati bersama-sama dalam melindungi kalian, wahai kaum muhajirin. Gitu. Hukumnya wajib hijrah ketika itu. Ya. Taib, ibarat Allah yang kami muliakan, dan bisa dilihat nanti dalilnya di Al-Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 72. Ada yang berkata, Ustadz, dalam hadis katanya setelah hijrah Futuh Makkah, Nabi mengatakan tidak ada lagi hijrah ba'dal fath. Setelah Futuh Mekah nggak ada lagi hijrah. Mohon dengarkan, ngambil hadis itu jangan hanya sepotong-sepotong atau setumpah-setumpah. Dengarkan penjelasan Nabi di hadis yang lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini didapatkan juga dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Apa bunyi hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, innal hijrata la tanqati'u ma kanal jihad. Sesungguhnya hijrah tak pernah akan terputus selama jihad di bumi ini masih ada. Jihad sampai kapan adanya, Pak? Di hadis yang lain Nabi mengatakan sampai orang beriman terakhir dari umatku berperang melawan Dajjal. Lah Dajjal di akhir zaman nanti muncul kan? Di hadis yang lain jihad itu akan selalu ada sampai terbit matahari dari sebelah barat. Artinya di akhir zaman. Maknanya hijrah selalu ada sampai akhir zaman. Jangan dikatakan hijrah itu hanya terbatas waktu Futuh Mekah udah nggak ada hijrah. Salah. Hijrah itu tetap akan ada. Taib. Insyaallah kaum muslimin, pembahasan hijrah kita baru sampai di sini. Semoga saja ada waktu kita di pertemuan yang lain kita lanjutkan pada pembahasan hijrah kita, ya. Kita lanjutkan pada pembahasan hijrah. Taib, ada pertanyaan? Silakan jika masih ada, jika tidak saya minta izin. Apa itu? Ada pertanyaan? Silakan, silakan. Mana? Oh, sedang ditulis. Oh, ya. Silakan Bapak-bapak kalau ada yang mau bertanya. Kita jam 11. Kata Pak Saifullah paling telat jam 11. Ada waktu kita 13 menit insyaallah. Ya. Sudah, silakan. Ustadz, saya tinggal di Jakarta bersama istri. Orang tua dan keluarga. Saya bingung. Yang nulis kan ibu-ibu.
Yang nulis ibu-ibu, tapi saya tinggal di Jakarta bersama istri. Saya jadi bingung. Oke. Orang tua dan keluarga. Saya masih tinggal di Makassar. Sering saya merasa rindu dengan keluarga saya. Sering saya ingin pindah, hijrah ke sana untuk dekat dengan keluarga. Namun istri saya tidak mau, karena keluarga besar istri saya ada di Jakarta. Karena kalau saya pindah ke Makassar, belum ada pekerjaan. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Sedang usaha di sini juga sedang dilematis. Yang pertama, apabila niat hijrahnya hanya karena rindu dengan keluarga, pengen dekat dengan keluarga, bukan karena untuk perbaikan agama agar lebih sempurna, maka ini namanya hijrah duniawi. Hijrah macam ini tidak diberkahi. Tidak diberkahi. Hijrah yang disebutkan dalam surat An-Nisa tadi ayat 100 adalah hijrahnya karena Allah, karena agama. Maka sebaiknya jangan maksakan diri. Kalau hanya rindu dengan keluarga, ya silakan berkunjunglah sekali setahun atau sekali 2 tahun. Zaman sekarang sudah bisa pakai Skype, sudah bisa pakai Omo dan sebagainya untuk melepaskan rindu dan seterusnya. Terus kalau memang karena agama, walaupun belum ada pekerjaan di sana, dalam hal ini istri wajib tunduk dengan suaminya. Percayalah janji Allah di surah An-Nisa ayat 100, rezeki Allah janjikan ada di sana. Kalau niatnya karena agama, tapi kalau tidak, saran saya sih bersabarlah. Tetaplah di sini. Toh juga pekerjaan sana nggak jelas, dan yang saya tahu kondisi agama juga di Makassar sedang terancam. Wallahu a'lam. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, itu jawaban dari saya. Semoga yang bertanya dengan ini mengambil keputusan karena apa saya hijrah. Kalau masih karena dunia, karena keluarga, karena rindu tanah air, kampung halaman segala macamnya, maka hijrah macam itu hijrah yang boleh tapi tidak ada berkahnya. Ya, mau hijrah sih boleh-boleh saja. Sebenarnya dalam hal ini istri tetap harus sami'na wa ata'na. Kemana suami pergi ya istrinya ngikut, ya. Begitu. Bukankah kalau orang betul-betul mencintai, ke Kamboja pun aku ikut kamu. Terus pertanyaan berikutnya, kalau di kampung kita ada tempat perjudian, ngadu ayam contohnya, apakah kita harus hijrah sedangkan sudah ditegur berulang kali? Kalau begitu, negeri mana yang bisa kita tumpangi? Ngelihat ada orang judi, judi itu Pak, belum menjadi satu syarat kita hijrah dari tempat itu. Hijrahnya adalah tolak dengan hati, ya. Dia nasihati udah nggak mau dengar, ya sudah tolak dengan hati, jangan datangi tempat itu, khalas. Itu saja hijrahnya. Jangan hijrah lagi ke tempat lain. Di mana-mana tempat sekarang semuanya bisa dijudikan. Bisa jadiin judi. Apa aja. Sambil nonton bola, orang udah bisa berjudi. Jadi kita harus hijrah lagi. Orang sambil nonton bola kaki nih di TV. Yang nonton sibuk di luar dengan judi. Nanti yang menang siapa? Udah, kita ngelihat itu, udah hijrah lagi yuk istriku. Kenapa? Tuh lagi judi. Jadi mau pindah kemana kita? Nggak bisa. Hijrah itu hanya karena alasan yang kita sebutkan tadi. Kapan wajib hijrah? Kapan hijrahnya sunat? Insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasan masalah hijrah ini. Jadi judi belum lagi menjadi asbab kita akan hijrah dari situ. Belum. Baik. Cukup? Tidak ada? Semoga Allah ampuni kita semuanya. Semoga Allah memberikan kepada kita solusi terbaik ketika kita harus berhadapan dengan pilihan untuk hijrah. Dan semoga ada tempat hijrah yang dipersiapkan dari sekarang oleh kita-kita, khususnya yang hidup di akhir zaman. Setelah Bapak Ibu mendengarkan kajian kami, maka sudah saatnya kita mempersiapkan tempat hijrah yang memang diisi saja oleh orang-orang yang beriman dengan persiapan-persiapan manual, dan tempat itu waktunya sudah tidak begitu lama. Mari bersiap-siap Pak, mari bersiap-siap Bu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.